Selamat menonton video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fatih Hakil Muslim di video selanjutnya untuk tutorial OBS Studio. OBS Studio aplikasi yang bisa kita gunakan untuk streaming YouTube maupun Facebook dan lain-lain, atau pokoknya segala macam streaming. Untuk materi pada video kali ini, dari yang kemarin-kemarin banyak kasus teman-teman saya berkata bahwa saya sudah mulai streaming tapi kenapa kok audionya bermasalah. Nah, untuk kali ini saya ingin lebih detail ke materi audio. Jadi biasanya itu kalau audio, kalau kita tidak utak-utak OBS-nya, biasanya langsung audio yang terpasang di kamera kita otomatis masuk ke settingan OBS. Tapi bagaimana jika ternyata tiba-tiba tidak masuk? Nah, kita harus ngecek dulu apakah perangkat audio sudah terpasang di komputer kita. Bagaimana caranya? Kita cek dulu melalui Windows pertama. Kita cek di sini, kita cek Open Sound Setting dan muncul seperti ini. Kalau untuk Windows 10 kita lihat Manage Sound Device. Nah, di sini kita bisa lihat ada device yang terpasang, mikrofon sudah terpasang, speaker juga ada perangkat audio yang lain. Bagaimana kalau semua ini sudah terpasang tetapi masih tidak muncul di OBS? Kita coba cek lagi di OBS. Kita cek untuk settingan di OBS dulu. Oke, kita balik ke studio mode aja supaya lebih enak. Kita cek di setting, klik setting sebelah sini, kita cek di audio. Nah, tampilannya akan seperti ini, tampilan dari audio dalam settingan OBS. Kita bisa lihat sample rate, ini nggak usah diutak-utak, channel stereo. Nah, untuk memasukkan audio ke dalam OBS, kita klik yang di device ini. Yang pertama ada desktop audio. Desktop audio di sini adalah suara yang keluar dari komputer kita. Jadi apapun suara yang keluar di komputer kita akan tertangkap di desktop audio. Caranya seperti apa supaya bisa lihat? Kita klik di sini. Ini kan pertama disable, berarti tidak ada. Kita pilih. Nah, karena saya menggunakan speaker, jadi saya klik ini. Terus kita apply, dia akan muncul seperti ini. Desktop audio seperti ini. Nah, karena mic saya juga masuk ke desktop suaranya, karena saya merekam menggunakan aplikasi lain yang menimbulkan suara, maka keluar seperti ini. Nah, desktop audio ini biasanya digunakan untuk para streamer jika ingin streaming sambil menggunakan background lagu. Jadi kita buka YouTube, kita lihat audio no copyright. Kita pilih salah satu musiknya, misal kita pakai ini. Nah, kita bisa lihat maka akan terdengar suara musik dari desktop audio. Untuk desktop audio, suaranya akan keluar, indikator suara keluar ada di sini. Terus bagaimana cara kita memasukkan audio-audio yang lain? Saya matikan dulu audionya. Bagaimana cara kita memasukkan input audio yang lain? Kita bisa klik lagi di setting, kita pencet audio. Nah, jika kita punya perangkat lain yang bisa mengeluarkan suara, misal ada headset atau lain, bisa klikkan di sini. Karena saya menggunakan desktop audio yang cuma satu, jadi cukup desktop audio pertama. Nah, untuk mix ini ada di sini. Kita klik mikrofon, oke. Kita apply, oke. Nah, nanti akan keluar di bawah sini. Ini indikator bahwa audio dari mikrofon sudah keluar.
Kita lihat indikatornya seperti ini. Nah, untuk itu audio ini bisa kita atur volumenya dari sini. Jadi kalau kita turunkan ke bawah, jadi akan suaranya tidak begitu keras. Kita maksimalkan saja biasanya, karena kalau mic murah biasanya audionya juga tidak begitu bagus. Terus kita cek lagi di setting audio. Jadi kalau kita pakai input lebih dari satu mic bisa dipilih di sini. Jadi bisa dipilih di sini, kita lihat ada mikrofon berapa. Karena saya masih menggunakan satu mikrofon, jadi cuma satu. Jadi tergantung komputer kita nanti ada colokan mikrofon berapa, bisa kita klik yang ada di sini, tinggal dimasukkan. Nah, setelah semua audio sudah bisa kita masukkan, biasanya akan muncul pertanyaan, Mas, bagaimana, kenapa kok di indikator sudah bisa terdengar tapi ketika saya pakai headset kok enggak kedengeran? Nah, kalau untuk mengatasi hal tersebut kita bisa klik di sini. Jadi kita klik di sini salah satu, boleh kita pilih Advanced Audio Properties. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi audio yang aktif akan muncul di sini. Ini ada kamera, sebenarnya webcam saya juga ada mic-nya tapi saya tidak aktifkan. Terus ini ada volume. Jadi kalau kita ingin mic-nya lebih keras bisa kita naikkan dB-nya, ditambahi jadi berapa dB. Tapi kalau kita naikkan terlalu banyak, biasanya nanti akan timbul noise, jadi suara noise gembrunggung atau macam-macam. Oke. Nah, pertanyaan yang tadi biasanya muncul dari sini. Kita lihat audio monitoring. Jadi ketika audio monitoring itu kita off-kan, maka otomatis walaupun kita pakai headset atau kita pakai speaker sekalipun, apa yang tampil di program OBS ini audionya tidak akan keluar, karena memang disetting seperti itu. Jadi biasanya kalau nanti ini audio keluar di speaker, ketangkap mic lagi, akan bikin suara benging atau feedback. Jadi biasanya kalau settingan dari OBS audio monitor ini di off kan. Jadi bagaimana cara menyalakan? Kita tinggal pilih. Jadi misal kita ingin menyalakan desktop audio, ini ada pilihan monitor only. Jadi audio ini hanya bisa kita dengar tapi tidak akan keluar di output. Terus ada monitor and output. Jadi ketika kita pilih yang tengah, monitor only, audio ini tidak akan berpengaruh pada siaran live kita. Sedangkan kalau monitor and output, jadi bisa terdengar di headset atau perangkat kita dan juga bisa keluar. Biasanya kalau saya sebagai operator, saya gunakan monitor and output. Jadi kita nyalakan. Jadi suara dari mikrofon juga terdengar, outputnya juga terdengar. Terus kita close. Nah, kan terkadang kan suara numpuk-numpuk seperti ini. Jadi ada mic 1, mic 2. Nah, untuk operator biasanya untuk menonaktifkan mikrofon, saya menggunakan tombol yang ada di audio mixer ini. Jadi ketika nanti ada audio yang tidak butuhkan, tinggal saya klik ini. Jadi ketika ini sudah disilang atau di mute, maka audio tidak akan muncul di program keluar di OBS. Kalau ini dinyalakan, jadi bisa diaktifkan atau dinonaktifkan tergantung suara yang dibutuhkan. Terus sebenarnya masih ada banyak, jadi banyak, misalnya ini ada efek filter dari suara, bisa kita tambahkan. Misal noise-nya kita potol seperti ini. Jadi tapi biasanya kalau mic murah atau mic yang plug and play itu tidak begitu diperlukan. Tapi kalau teman-teman mau eksplorasi di bagian filter ini, silahkan. Ini noise gate, jadi untuk membatasi noise, tapi kalau dengan mic murah saya ini tidak begitu ngefek. Jadi kita abaikan. Biasanya kalau untuk
settingan saya biasanya naikkan gainnya, jadi supaya agak keras kita naikkan. Jadi gain bisa dinaikkan dari sini atau dari yang settingan monitor mic tadi. Oke, itu sekilas tentang pengenalan audio untuk OBS Studio. Bagi yang masih ada pertanyaan atau mungkin ada saran, bisa silahkan tinggalkan di komen. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa.